bahwa Karang Taruna Palabuhan itu telah memiliki program baru, yaitu program yang bernama K-Talk Show. Nah, K-Talk Show ini adalah sebuah program talk show yang berisikan tentang isu-isu terkini mengenai perubahan sosial yang ada di sekitar kita. Program ini bertujuan untuk menyajikan informasi, mengedukasi, sehingga mampu memberikan inspirasi bagi masyarakat. Program ini akan memuat mengenai isu-isu yang sedang hangat di tengah masyarakat ataupun tokoh masyarakat yang menginspirasi. Selamat pagi teman-teman. Kali ini Karang Taruna memiliki program baru yang bernama K-Talk Show, yaitu pada pertemuan ini kita bakal membahas tentang COVID-19 yang akan ada narasumbernya dari Ibu Bidan Lia Mulyawati selaku Bidan Desa Palabuhan. Nah, kan hari ini atau akhir-akhir ini kan COVID-19 itu jadi perbincangan seluruh dunia gitu ya, Bu. Nah, sebenarnya COVID ini kan jadi perbincangan seluruh dunia itu karena emang bahayanya COVID sendiri itu. Dan seberapa bahayanya sih, Bu, COVID-19 itu? Kalau untuk presentasi kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 ini sampai tanggal 25 Maret 2020 kemarin WHO melaporkan dari 192 negara itu rata-rata 4,4% kematian yang disebabkan oleh COVID-19 itu sendiri. Tetapi kemarin kita lihat ya Indonesia masih 9,13. Sebenarnya kalau dilihat dari presentasi kematian itu rata-rata 4% tidak begitu mematikan kalau virus coronanya sendiri. Cuman yang berbahayanya itu penyebarannya yang sangat cepat sekali. Karena si virusnya sih nggak bergerak, cuman yang memindahkannya nempel di benda, terus di manusia. Manusia itu kan mobile, berpindah-pindah, berinteraksi, makanya penularannya cepat sekali. Nah, untuk kategori dari masyarakatnya itu dari segi umur, dari kategori umur berapa COVID-19 yang beresiko untuk menyebabkan kematian? Kalau yang beresiko tinggi, yang dibilang beresiko tinggi untuk menyebabkan kematian itu menurut Kemenkes sih yang berusia lanjut. Yang pertama itu berusia lanjut, yang kedua yang ada komorbid, penyakit penyertanya gitu. Apalagi kalau usia lanjut disertai dengan komorbid, kebayang. Terus ibu hamil juga beresiko, makanya untuk ibu hamil itu kalau tidak ada keluhan tidak usah periksa kalau untuk sekarang. Itu faktor yang mempengaruhi mereka apa gampang untuk tingkat kematiannya tinggi itu seperti apa sih? Kalau usia lanjut kan sel-selnya juga udah kurang bagus ya, untuk daya tahan tubuhnya juga kurang bagus. Karena di sini untuk melawan coronavirus itu harus daya imun kita udah harus bagus. Berarti daya imun yang mempengaruhi. Iya, iya. Kan banyak sekali penyebaran COVID itu yang menyebabkan ada yang meninggal dunia. Tapi identitas dari korban dari COVID-19 itu nggak dipublikasikan. Nah, itu kira-kira seperti apa sih faktornya? Kalau untuk pasien, untuk data pasien, untuk kerahasiaan pasien itu udah masuk ke kode etik profesi, semua profesi ya, kayak dokter, kebidanan, perawat juga itu ada kode etiknya, dan kerahasiaan itu udah diatur, ada dalam undang-undangnya, banyak yang mengaturnya, salah satunya di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, kalau tidak salah itu pasal 57 ada. Nah, untuk gejala dari COVID-19 ini apa aja sih sebenarnya gejalanya? Kalau gejala sih yang umum itu panas, batuk, disertai sesak, kesulitan bernapas. Tetapi sekarang tuh udah banyak yang orang dengan tanpa gejala. Jadi nggak ada gejala juga. Kebetulan kan kayak yang di Depok tuh awal ada yang positif 2, terus ditelusur yang kontak sama dia siapa aja. Ternyata yang kontak sama dia itu tidak menunjukkan gejala. Jadi tapi tetap dites, tes rapid dan tes swab juga positif juga kan. Jadi
ada orang yang tanpa gejala juga ada. Tadi kan ada yang nggak bergejala juga. Hmm. Dan kesehatan, tes kesehatan di Indonesia juga minim kan Bu. Jadi Iya. nggak ada tes serempak kayak Korea Selatan segala macam gitu. Nah itu yang harus diantisipasi sama kita gitu. Kayak gimana sih? Ya balik lagi itu tugas kita itu untuk memutus mata rantai penularannya itu. Jadi ya kayak yang pemerintah gaungkan sekarang, stay home, diam di rumah. Berarti ada social distancing ya? Iya. Nah itu berarti mengisolasi diri selama 14 hari kalau itu khusus untuk yang kalau kita sih bagusnya ya, tapi tidak ditekankan kalau misalkan dia tidak ada pencetus. Maksudnya pencetus itu kayak yang kalau awal kita lebih ke fokusnya yang baru datang dari luar, atau yang udah kontak dengan yang udah positif, itu lebih dikhususkan lagi ke yang itu. selama isolasi kan itu jumlah harinya itu 14 hari kalau Ya. Nah itu kenapa sih Bu harus 14 hari isolasi? Kalau masa inkubasi rata-rata dari coronavirus itu sendiri kan 5-6 hari. Tetapi ada masa inkubasi terpanjang dari corona itu sendiri selama 14 hari. Jadi kalau udah 14 hari antibodinya kita udah insya Allah udah mengenal tuh si virus, jadi udah kuat si virusnya sendiri yang insya Allah. Kan kalau pemerintah sekarang itu ada yang namanya kebijakan stay at home, Ya. social distancing gitu. Tapi kebanyakan di Majalengka, di Desa Palabuhan aja ya Bu, itu perekonomian kan nggak bisa, Iya. pasti akan terganggu gitu. Nah, Iya. sebaiknya apa sih yang dijaga oleh masyarakat kalau tidak bisa menjalankan program itu? Harus terpaksa keluar rumah. Harus terpaksa keluar rumah. Ya paling itu kalau dia terpaksa keluar rumah, usahakan sekarang kan Jawa Barat khususnya ya harus memakai masker katanya gitu. Kalaupun dia nggak ada keluhan keluar rumah tetap harus pakai masker. Masker kain pun yang tadinya awalnya tidak direkomendasikan sekarang boleh kalau untuk orang sehat sekiranya dia harus keluar rumah. Terus balik lagi itu apa? Cuci tangan, sering cuci tangan dan jaga jarak. Kalau dia berinteraksi ngobrol atau apa tetap dijaga jaraknya minimal 1 meter. Jadi pakai masker, jaga jarak, dan juga Cuci tangan, sering cuci tangannya. Dan kalau pola hidup sehat mungkin Iya. ada yang harus dipahaminya gitu. Pola hidup sehat, makan makanan gizi seimbang ya, gizi seimbang. Terus sama itu cuci tangan. Pokoknya intinya cuci tangan, jaga jarak, tidak merokok, Kak, karena si coronavirus ini kan menyerang paru ya kebanyakannya. Jadi usahakan tidak merokok. Ya balik lagi itu PHBS. Pola hidup sehat ya. Kan untuk menjaga kebersihan rumah juga kita kan hand sanitizer udah jarang ya Bu, 40.000, mahal. masker juga mahal gitu. Terus ada nih disinfektan gitu. Apa ada triknya atau tipsnya dari racikan disinfektan? Iya, desinfektan ya. Desinfektan itu kalau yang dari Kemenkes itu ada 6 yang direkomendasikan ya. Pemutih, larutan pemutih, klorin, Lysol atau karbol, terus larutan pembersih lantai, terus desinfektan diamin dan desinfektan peroksida. Tetapi yang gampang banget ditemukan ya di sekitar kita itu ada yang 4 awal tadi. Pemutih banyak tuh mereknya ya. Iya, itu merek. Terus apa tadi? Lysol yang all-allan tuh mereknya. Terus kalau klorin itu dari Kaporit. Terus pembersih lantai banyak ya mereknya. Terus apalagi tadi? Klorin udah Kaporit. Nah, untuk ukurannya sendiri kalau klorin ada teknik untuk membuatnya ya, meraciknya. Klorin itu dari Kaporit. Kalau dari yang pemutih sama
Lisol itu sama takarannya 2 sendok per 1 liter air. Kalau dari pembersih lantai setutupnya, tutup si kemasan itu per 5 liter air gitu. Kalau yang direkomendasikan Kemenkes ya itu. Mungkin itu bisa diaplikasikannya ke perabotan rumah tangga kan? Bisa ya. Kayak kursi. Ya, itu pokoknya harus dibersihkan dan diberikan desinfektan secara berkala untuk alat yang sering kita sentuh seperti gagang pintu, terus perabot rumah tangga, meja, kursi, peralatan kita juga bisa kok. Kalau untuk misalkan kan kursi itu ada yang dari kain gitu kan. Nah kalau disebut diinspektan dari pemutih misalkan itu aman nggak sih buat badan? Aman. Tapi kalau untuk badan nggak ya, itu kan ada kayak chamber desinfektan ya sekarang lagi itu nggak direkomendasikan kalau chamber. Kalau untuk ini aja bisa. Buat barang. Bisa. Terus kan kita tuh banyak juga yang menyepelekan, masyarakat tuh yang menyepelekan dan sebelum Indonesia kena pun pemerintahnya juga dijadikan lulusan gitu barang bencana dan ini akhirnya gitu sampai saat ini mungkin di Indonesia sampai lockdown di beberapa daerah. Nah buat menghadapi orang-orang seperti itu menurut ibu harus kayak gimana? Kebetulan orangnya seperti itunya banyak ya. Banyak, jadi ya kita kerjasama sama lintas sektor, kebetulan kan sama semua aparat pemerintah diterjunkan juga ya untuk memutus mata rantai ini COVID-19 ini. Jadi ya kita berkolaborasi aja sama desa, sama aparat desa. Kebetulan saya juga bekerjakan sama kader, jadi kita menghubungi si kadernya kalau lebih dihususkan untuk yang ini ya, yang transmisi lokal tuh, pendatang dari transmisi ya itu transmisi lokal, kita lebih ke fokus itu. Kalau dia kan harus isolasi diri selama 14 hari. Kalau ini diedukasi oleh kader ke keluarganya. Mohon bantuan keluarganya, kerjasama keluarganya untuk membantu si ini untuk isolasi 14 hari. Gitu. Sebenarnya pernah baca juga di IG atau pernah nonton video yang Ridwan Kamil yang teknis buat cek kesehatan, terus kayak masyarakat tertentu yang gitu. Oh ya, yang lapor itu. Udah sampai ke Majalengka belum? Udah, kalau itu sih setiap pendatang kebetulan kita banyak yang kreditan ya. Jadi di sana katanya di ini dulu dikasih tahu dulu gimana prosedurnya. Jadi nyampe sini ada yang lapor ke desa, ada yang bagusnya sih lewat WA aja, lewat di foto gitu identitasnya, laporkan ke kita gitu tanpa ada tatap muka. Terus mungkin satu lagi pesan atau yang mau disampaikan ke masyarakat khususnya di Desa Palabuhan tentang COVID-19 ini. Ya, kepada masyarakat semua ya ini bukan hanya yang harus isolasi diri, semuanya marilah kita untuk berkontribusi untuk mencegah penularan COVID-19 ini dengan cara salah satunya diantaranya sering cuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan sabun, lebih efektif daripada hand sanitizer yang udah mahal itu. Terus hindari kontak fisik, salaman, cipika-cipiki, dijaga jaraknya minimal 1 meter. Kemudian makan makanan bergizi seimbang, terus istirahat cukup, tapi tetap lakukan olahraga mandiri di rumah. Jangan berkumpul dulu, hindari dulu kerumunan, kurangi penggunaan alat transportasi umum. Pokoknya diam di rumah, insya Allah lebih aman. Oh iya, untuk yang sakit, demam, batuk, pilek, obati sendiri dulu. Jangan dulu pergi ke fasilitas kesehatan atau ke
dokter atau ke tenaga kesehatan lainnya. Obati keluarganya, beli ke apotek untuk pertolongan pertama dulu. Setelah 2 hari 3 hari belum sembuh, baru pergi ke fasilitas kesehatan. Terus tapi jangan panik. Jangan panik. Tetap waspada tapi jangan panik ya. Sudah. Jaga jarak belum tentu sombong ya Bu ya. Ya, gitu. Kesehatan kita juga ya Bu ya. Iya. Nah, begitu teman-teman tentang pembahasan COVID-19 ini, dan nantikan kita di episode selanjutnya di Talk Show. Dan terima kasih kepada Ibu untuk memberikan informasi yang mudah-mudahan bisa mengedukasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow dan subscribe media sosial kami yang akan kami cantumkan di bawah ini. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.